Gedung konser Aula Simfonia Jakarta yang ada di Kemayoran, Jalan Industri Kemayoran. Dan beliau tidak lain adalah Dr. Steven Tong. Kita berikan tepuk tangan sekali. Selamat malam saudara-saudara sekalian yang saya kasihi dari Jakarta maupun dari kota lain atau tamu-tamu dari mancanegara. Dari kecil saya mengetahui musik mungkin mempersatukan umat manusia. Amin. Musik tidak peduli bangsa apa, suku apa, warna apa, lapisan apa. Yang jadi raja perlu musik. Yang jadi tukang becak perlu musik. Yang kulit putih perlu musik. Yang kulit hitam perlu musik. Musik adalah bahasa internasional. Jikalau kita percaya ada yang disebut Bhinneka Tunggal Ika, berarti semua berbeda, tapi semua mungkin dipersatukan. Maka salah satu kekuatan yang paling besar mempersatukan kita adalah musik. Tetapi musik itu mahal, saudara-saudara. Alat musik ada yang ratusan miliar satu. Piano ada yang bermiliar-miliar satu. Biola ada yang puluhan miliar satu. Juga ada yang murah. Namun demikian, musik itu mahal. Mengadakan satu malam musik tidak bisa sembarangan. Kita perlu orang yang bisa main dan yang sudah belajar matang, yang sudah puluhan tahun membuat tekniknya begitu canggih sehingga waktu kita dengar, kuping kita menikmati keindahan sampai jiwa kita merasa sangat puas. Karena musik itu begitu mahal, maka ibu-ibu, bapak-bapak menginginkan anaknya belajar musik. Sekarang banyak orang di antara kita yang membayar 1 bulan ratusan ribu supaya anaknya bisa main musik. Dan semua yang ada di sini, ada yang belajar di Inggris, ada yang belajar di Belanda, ada yang belajar di Amerika, ada yang belajar dari luar negeri, dan mereka semua kembali ke Indonesia. Untuk apa? Untuk memberi sumbangsih kepada rakyat Indonesia yang sebenarnya sudah sangat diberi berkat oleh Tuhan melakukan, menulis dan memiliki musik yang indah. Saudara, tadi kita menyanyi lagu Indonesia apa? Raya. Saudara tahu tidak, di dalam penyelidikan saya, di antara dunia 3 lagu kebangsaan yang paling indah, di dalamnya satu adalah Indonesia. Indonesia Raya jauh lebih indah daripada lagu-lagu kebangsaan di dalam negara yang besar, baik di Eropa, baik di Amerika maupun di Afrika atau di Australia. One of the best national anthem di dalam dunia adalah Indonesia Raya. Saya setiap kali menyanyi Indonesia Raya, saya ingin menangis. Satu lagu kebangsaan harus mempunyai 2 unsur. Pertama, semangat perjuangan, dan kedua, perasaan cinta kepada halaman dan kepada ya. Sekarang kita tenang sedikit, ada azan di situ. Renungkanlah Indonesia Raya. Sehingga sejak 3000 tahun yang lalu, alat musik yang paling penting dan paling besar yaitu organ ditemukan di Mesir. Sampai hari ini alat-alat musik yang terus dipakai oleh manusia
makin berkembang dan makin canggih dan makin populer. Dari istana ada yang main musik untuk raja, presiden, sampai di tengah jalan ada yang main musik untuk cari uang sedikit. Tetapi negara makin maju, makin mengindahkan, makin menghargai, makin menghormati musikus, yang menjadikan salah satu orang yang bikin perangkat dan bikin martabat musikus dikenal seluruh dunia, itu adalah seorang Jerman yang namanya Ludwig van Beethoven. Setelah dia, musik tidak lagi dilecehkan oleh orang. Satu kali dia berbicara dengan orang pangeran yang paling penting, dia panggil seorang main musik piano di gedung, di tempat istana itu. Tengah-tengah dia main musik, raja bicara makin lama makin keras. Akhirnya lupa Beethoven sedang main piano. Beethoven sedang main piano, dengar berisik suara keras dan tidak menghargai musik. Dia marah. Beethoven bangun, stop main piano, menutup piano itu dengan suara keras. Diam! Setelah tutup, raja itu marah sekali. Kenapa kau berdiam main? Kenapa kau tutupin itu piano? Beethoven tidak berbicara apa, cuma marah. Kamu yang tidak menghargai musik, tidak layak dengar saya main piano. Dia keluar, balik. Dia tidak mau balik. Dikasih teriakan tidak balik, ditambah uang tidak balik. Mulai hari itu presiden, raja baru mulai tahu tidak boleh main-main sama musikus. Dari kecil saya cinta musik. Umur 10 saya cinta ingin mempunyai piano, tapi tidak ada. Saya nangis, saya miskin. Saya ambil satu helai kayu, lalu saya cat putih, cat hitam, lalu gambar semua karena piano di situ. Saya main piano di atas kayu yang digambar dengan cat-cat, tapi tidak bersuara. Saya bersuara dari mulut. Tabu-tabu menipu sendiri. Di situ mulai umur 15 saya belajar bikin lagu. Orang seperti Stephen Tong ini sangat menghargai musikus, sangat mencintai musikus. Terus saya kalau lihat orang berbakat, hati saya senangnya luar biasa. Kalau lihat anak berbakat, saya sayangnya luar biasa. Itu sebab seumur hidup saya berniat, berjanji menjadikan musik dihargai oleh nusa, bangsa, dan semua manusia. Pada waktu saya makin besar, makin dewasa, saya bikin oratorio society. Saya bikin simfoni orkestra. Saya membuat orang-orang yang bisa belajar musik dihargai. Dan inilah terjadinya di Jakarta ada Jakarta Simfonia Orkestra. Di Jakarta ada Jakarta Oratorio Society. Oratorio Society. Saya dirikan dan saya mencintai dan saya berani membayar. Setelah saya makin lama uangnya makin banyak, saya menjadi orang yang mendukung musik. Saudara-saudara, 3 tahun yang lalu kita adakan satu kali konser Monas Akbar yang datang 23.000. Di luar dugaan, ternyata orang Jakarta cinta musik. Tahun ini kita mengadakan. Mengapa berhenti 3 tahun? Karena COVID, karena pandemik. Dengan hati yang sedih kita berhenti. Hari ini kita mulai lagi. Kalau Tuhan mengizinkan, harap setiap tahun ada. Amin. Nah, sekarang saya kasih tahu, musikus kita sangat rajin, sangat setia, dan saya sangat mencintai mereka. Mereka hidup susah karena hidup dari musik tidak gampang. Namun demikian, mereka rela berjuang, rela belajar mati-matian,
dan rela maju. Saya percaya sekarang Jakarta Oratorio Society yang pernah saya bawa ke Hong Kong, ke Singapura, ke Taiwan, ke Australia, di Sydney, di Melbourne, di Perth, di New Zealand, sampai kita main musik di Auckland dan di Christchurch. Pakai uang bermiliar-miliar. Mereka sekarang sudah mempunyai konfidensi lebih besar. Berani main musik yang besar, yang sulit, di mana saja. Saudara-saudara, kita bersyukur. Saya harap selain saya, saudara semua cintailah musikus. Inilah orang-orang sangat berharga di Indonesia. Tetapi Indonesia masih kurang menghargai. Mari kita tepuk tangan untuk mereka. Selain mereka, saya juga mengharapkan ada konduktor yang besar, yang baik, yang bermutu tinggi, yang dipandang seluruh dunia hasil dari Indonesia. Saya sendiri orang biasa, tapi saya melihat ada seorang anak kecil, umur 12 sudah kenal saya, main pianonya luar biasa, namanya Yahya Lim. Lalu saya ajak dia main piano. Waktu saya pimpin kebaktian khotbah, dia yang main piano. Dari umur 13 dia main piano. Sampai umur 16 dia dapat juara pertama di seluruh Indonesia main Greek piano concerto. Tahun kedua dia dapat lagi sekali Greek piano concerto. Dia dapat lagi juara pertama. Hari itu dia pagi-pagi datang kepada saya. Pak Stephen Tong, doakan saya. Saya mau pergi main piano perlombaan. Oke, berdoa. Tuhan bikin dia bisa main dengan baik. Bikin dia yang latih semua ingat, jangan sampai lupa. Bikin dia kalau menang tidak sombong, kalau kalah tidak minder. Sekarang saya bilang pergilah. Dia pergi. Sorenya kembali naik sepeda. Pak Tong, saya dapat juara lagi. Saya jabat tangan, congratulations. Dan hari itu seorang Hungaria yang tinggal di Amerika ikut piano competition, mendengar dan berkata kepadanya, saya kasih $3.000, engkau boleh belajar 1 tahun 2 tahun di New York free. Dia bilang, saya sudah free, saya senang dapat scholarship, tapi tiket saya tidak ada. Profesor yang mengatakan, saya kasih tiket juga. Maka dia pergi ke New York. Saudara-saudara, berapa tahun kemudian dia sudah dapat ijazah S2 daripada New York, daripada Juilliard School of Music, dan ketemu saya di Amerika. Dia bilang, Pak Tong, saya mau ambil doktorat di dalam Yale University untuk conducting. Saya bilang, saya doakan kamu. Dia masuk. Dia ambil gelar doktor conducting. Saya tidak sadar bahwa sesudah itu dia terus maju. Yahya Lim yang tadi kondak Indonesia Raya, dia sudah menjadi konduktor terbesar yang pernah dihasilkan oleh Indonesia. Saudara-saudara, dia sudah kondak di Chicago, New York, San Francisco, Boston, juga kota-kota lain di Paris, di Amerika, di Jerman, di Berlin, di seluruh dunia, di Tokyo. Sudah kondak di kira-kira paling sedikit 160 simfoni orkestra di seluruh dunia. Maka pada kira-kira tahun 80 saya bilang, ya, saya undang engkau kembali ke Indonesia. Ya, boleh. Karena di Indonesia tidak ada orang kenal saya. Dan mereka tidak undang saya. Saya undang. Saya bayar tiketnya 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Lalu saya bikin konser Surabaya, Malang, Jakarta, Bandung. Minta dia keliling-keliling. Indonesia mulai kenal. Akhirnya dia makin maju. Dan dia dapat kompetisi menang di Tel Aviv. Dia dapat kompetisi piano menang di Moskow. Lebih terkenal lagi. Setelah dilulus daripada Yale, dia menjadi konduktor yang besar di dunia. Saudara-saudara,
Saya dari kecil melihat dia. Kalau ketemu saya tanya terus, Beethoven yang mana lebih penting, lagu apa, mengapa begitu. Saya tanya, saya menjawab dia. Dan selama puluhan tahun saya sudah umur 82, saya tidak sangka Tuhan bukan sedang memberkati Yayaling, juga memberkati kedua anak perempuan saya. Satu Eunice Tong, lulus di Amerika, salah satu sekolah musik untuk melatih kor yang terbaik, sehingga waktu dia lulus saya hadir sendiri di New Jersey, saudara-saudara, School of Music, yaitu Westminster Choir College. Dan satu lagi saya kirim anak perempuan saya paling kecil di Cincinnati. Akhirnya dia selesaikan studi doktorat musik, dan sesuai itu saya hadir di dalam konser terakhir waktu dia melatih. Dan pada waktu itu dosennya duduk di sebelah saya. You are the father of Eunice Tong. I think you should be very proud of your daughter. Beberapa tahun kemudian saya